Lagi-lagi kita mendapatkan kabar dari Banten. Kali ini gue nggak bakal ngomongin soal radiasi karena katanya radiasi makin parah gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari sumbernya, kita bakal ngomongin tentang sebuah perjuangan tenaga pendidik. Yang dimana ada salah satu kepala sekolah di sekolah Banten, khususnya di SMA Negeri Cimarga, yang dinonaktifkan dan dilengserkan sama siswa-siswinya sendiri gara-gara kepala sekolah itu menegur salah satu murid yang ketahuan ngerokok dengan cara ditampar. Ya, ini berita rame banget karena dibahas 2 kali sama Lambe Turah. Yang pertama berita ini, 630 siswa SMA Negeri Cimarga mogok sekolah. Bahkan sampai ngebuat aksi solidaritas untuk ngebantu temannya yang emang ketahuan ngerokok gitu. Amazing banget. Imbas dari kejadian kepala sekolah yang diduga tampar murid yang ketahuan merokok. Congratulations buat siswanya yang telah berhasil melengserkan. Tapi congratulations juga karena mungkin aja perusahaan-perusahaan ya ataupun institusi dan juga universitas negeri bakal ngelihat sekolah lu yang rame gara-gara ini, dan mereka mungkin bakal berpikir kayak sepertinya nggak terlalu bijak kalau ngambil siswa dari sini gitu kan. Apakah kalian semua melihat jangka panjangnya seperti apa melakukan demo yang seperti ini? Dan kedua, berita dari Lambe Turah. Ini berita yang paling baru jadi rilis 1 jam yang lalu ya, ketika gue nge-record videonya tanggal 15 Oktober. Kompak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga usai tampar siswa yang ketahuan merokok. Jadi udah dibuatin kebijakan sama Gubernur dan juga Wakil Gubernur Banten. Komisaris Kepala Sekolah yang diduga menampar muridnya sudah dinonaktifkan. Ini berita gue ambil berdasarkan beberapa media gitu ya. Pertama dari Tempo dengan judul penyebab Kepala SMA Negeri 1 Cimarga dinonaktifkan. Kemudian berita dari Detik News, yaitu 630 siswa SMA Negeri 1 Cimarga mogok sekolah imbas Kepsek tampar murid merokok. Terus suarabanten.id, di mana Gubernur Banten nonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, BKD ambil alih pemeriksaan. Berita dari Liputan 6 dengan judul kronologi Kepsek SMA Negeri 1 Cimarga tampar siswa yang ketahuan merokok, sempat berkata kasar dan kejar muridnya, dan juga beberapa artikel-artikel lain yang mungkin sangat amat tertarik untuk kita dalemin karena ini bisa jadi pelajaran yang berharga gitu. Kayak misalkan postingan dari Gubernur Bantennya sendiri yang rame banget diserbu sama orang-orang karena mungkin banyak banget masyarakat yang menganggap kalau misalkan kebijakan dia yang menonaktifkan kepala sekolah itu keliru dan kurang tepat karena kepala sekolahnya sendiri itu mengajarkan sesuatu dengan cara yang emang agak sedikit ekstrim dan emang tidak direkomendasikan lagi sebenarnya sebagai tenaga pendidik. Tapi kalau misalnya lihat dari seluk-beluk akar permasalahannya, di mana ada siswa yang emang ngerokok di KTR ya atau kawasan tanpa rokok, itu juga adalah sebuah kesalahan yang nggak bisa dinormalisasikan gitu loh. Terus kemudian artikel dari Hukum Online, sanksi bagi pelanggar di kawasan tanpa rokok, dan artikel dari Radar Banten, di mana gue udah menemukan kalau misalnya Pemda Kabupaten Lebak udah menyiapkan peraturan bupati pengenaan sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia. Pertama kali tahu gue permasalahan ini dari lulu pada ketika gue lagi live streaming. Ada yang ngasih tahu, Bang Ray, lu tau nggak ada kepala sekolah yang didemo sama siswa-siswinya sendiri gara-gara ada temennya yang ketahuan ngerokok terus habis itu digambar. Gue kira itu bercanda doang, tapi ternyata beneran kejadian. Gue kira kepala sekolahnya cowok, ternyata kepala sekolahnya cewek. Dan siapa murid yang digampar? Itu laki-laki. Ya, kita harus kesampingkan gender dulu, tapi untuk mengetahui detail dari permasalahan ini kita harus coba lihat dari POV masing-masing pihak biar lebih objektif, pihak dari kepala sekolah dan juga pihak dari si murid. Karena dari pihak kepala sekolah sendiri itu udah dinonaktifin nih, otomatis profesinya udah gugur secara sementara sebagai tenaga pendidik, berarti udah ada yang dirugikan ya nggak sih? Nah sementara untuk muridnya sendiri mungkin udah kayak ngerasa menang dengan bisa belajar lagi seperti biasa, tapi konsekuensinya kita nggak tahu soalnya udah rame banget di media sosial, bahkan mungkin udah lihat sama beberapa orang-orang yang menentukan apakah sekolah ini bisa masuk perguruan tinggi atau kagak gitu. Nah POV dari murid yang lo bisa temukan di postingannya Asis Serang di Facebook, sementara kalau misalkan POV dari kepala sekolahnya lo bisa temukan keterangannya di beritanya Detik News. Kita bakal lihat dulu bagaimana keterangan dari siswanya agar seenggaknya kita bisa lebih bijak dalam merespon berita ini. Let's go. Terus saya di belakang waktu ngerokok. Nah ini udah confirm ya di detik-detik awal kalau misalnya dia emang ngerokok gitu, dia sendiri yang ngasih tahu. Terus Gak lama ketemu kepala sekolah. gak lama ketemu kepala sekolah. Saya kaget. Hari apa namanya? Ngambuang rokok. Terus rokoknya disuruh dicari sama kepala sekolah. Nah dia juga sendiri udah bilang kalau dia ngebuang rokok terus dicari lagi sama kepala sekolahnya. Kronologi yang emang dilihat dari POV dia ya. Ketemu di situ kata kepala sekolah, bohong katanya. Tadi udah lihat katanya rokoknya.
suruh itu suruh ketemu aja jadi ini ya terus itu nggak ada nggak ketemu. Ya, jadi waktu dicari rokoknya nggak ada, nggak ketemu-temu gitu loh. Mungkin dari situ kepala sekolahnya marah. Setelah itu dalam waktu sekolah emosi Emosi. saya tenang sekali. Tenang. Iya, Apanya yang tenang? belakangnya. Punggung. Jadi sama kepala sekolahnya, kata muridnya itu ditendang kayak, kamu gimana sih ngerokok dibuang? Ah, kamu bohong ya? Adish, gitu kali ya. Oke, lanjut. Kaki. Iya. Kepala nggak? Terus kena nggak? Kepala nggak? Itu mantan sih. Enggak, pas saat ditendang kena nggak ditendang? Kena. Kena. Iya. Di bagian kaki. Iya. Setelah ditendang terus apa lagi yang dilakukan oleh kepala sekolah? Itu masih nyolot-nyolot suruh nyari itu Mencak-mencak aja. ya. Iya. Kalau misalnya kata gue masih ya, gak mau dididik sama guru gitu, ya mending homeschooling dah. Gue pun sendiri seculun-culunnya gue ya, sebaik-baiknya juga, gue pernah digampar sama guru agama anjir gara-gara gue gak merhatiin gitu doang. Terus habis itu kepikiran gue sampai sekarang itu traumatis, tapi seenggaknya menjadi pelajaran yang sangat amat berharga buat gue gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada orang yang lagi ngejasin di depan gue langsung perhatiin gitu. Takutnya kalau misalkan gue lengah dikit digampar juga gitu, kayak waktu momen gue SMA men. Damn. Dan itu laki-laki anjir, dan digambarnya pakai buku paket. Zaman sekarang sudah berubah ya. Kata-kata apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah? Itu goblok katanya. Di roasting. Iya, semua itu. Katanya melihat. Gue sih percaya ya, sorry gue harus motong. Gue sih percaya ya kalau misalkan ngasih tahu orang, kalau misalkan lagi pengen ngedidik orang itu ada 3 tahapan. Kasih tahu dengan baik-baik. Kalau misalkan bebel ya, mulai sarkas ya, mulai langsung sindir-sindir. Ya kalau misalnya emang bebel juga, nah baru tuh lu kontol-kontol. Dan itu gue pelajari banget ketika ngerosting orang-orang di internet gitu. Karena emang ada beberapa pihak yang dikasih tahu pelan juga pun ngerti gitu. Tapi ada juga beberapa pihak yang emang udah disarkasin tetap aja kayak batu banget. Nah baru tuh lu langsung into banget, langsung nunjuk, langsung mungkin ya agak sedikit melel dikit baru dia paham gitu loh. Baru dia sadar. Nah mungkin kepala sekolahnya itu udah yang terlalu emosi sampai pada akhirnya ngelakuin apa yang dikasih tahu sama murid ini. Katanya orang pegang rokok. Goblok itu katanya. Gitu. Bilang kata anjing segala. Iya. Situ. Ibu kepala sekolah siapa sih namanya? Bu Dini Fitria. Ini Terus dia. setelah mengeluarkan kata-kata kotor, Ya. apalagi yang kepala sekolah lakukan terhadap diri kamu? Sering nggak terjadi gini? Pada fisik kamu. Udah, nggak lama saya ke sini. Di ruangan apa di mana? Situ tuh namanya kan? Ruangan berapa ya? Ruangan ya. Ya, terus Jadi setelah di tendang ya bagian belakangnya, di roasting, disuruh masuk ke ruang kepala sekolah. Di situ baru katanya digampar. Itu masih marah lagi. Kenapa kalian menghargai katanya? Saya baru pertama ini marah. Terus itu masih marah-marah. Saya ditampar. Gampar. Iya, Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah Iya. Kanan. Iya. berapa kali? Berapa kali? 1 kali sampai emosi dia. Nah, setelah itu Dia nangis. siapa yang nangis? Begini-begini ya. Nah, terus Saya menghargai katanya. Saya udah bela-bela, udah keliling sekolah katanya. Terus setelah itu ada nggak lakukan fisik lagi terhadap diri kamu? Udah nggak ada. Nggak ada. Lama ya. Gue nggak tahu apakah beliau sadar atau tidak ya. Maksudnya muridnya disadar atau enggak. Kalau misalkan apa yang dia gaungkan ini, apa yang dia coba buat cast tahu ini mungkin bakalan sangat amat terdampak sama masa depannya gitu. Soalnya lu bisa lihat sendiri respon dari orang-orang di seluruh postingan yang ngeberitain tentang ini. Mereka semua marah sama murid tersebut. Ada yang bahkan langsung ngasih tahu undang-undangnya apa gitu. Apakah muridnya bisa dijerat atau kagak gitu kan. What the hell, serem banget. Siswa yang lain nggak ada. Siapa namanya? Saya Indra Rupiana. Kelas berapa? Oke, jadi itu POV dari muridnya. Jadi dia bilang kalau misalkan ketahuan ngerokok sama kepala sekolahnya di kantin, terus habis itu karena ketahuan dia kaget, dia buang puntung rokoknya, terus tetap ketahuan juga sama kepala sekolahnya, disuruh cari nggak ketemu, terus kepala sekolahnya langsung ngerosting, nendang bagian bokongnya, terus langsung disuruh masuk ke ruang kepala sekolah, terus dimarah-marahin lagi, habis itu digampar. Pip, kayak gitu. Nah, bagaimana respon dan juga POV dari kepala sekolahnya? Ini berdasarkan berita dari Detik News gitu ya. Kepala sekolah sendiri bilang kalau misalkan dia mengaku spontan dan menyebut tidak ada pemukulan keras terhadap muridnya. Dia mengaku sempat menegur muridnya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah, di mana dia spontan menegur dengan keras, bahkan sempat memukul pelan karena menahan emosi. Tapi saya tegaskan tidak ada pemukulan keras. Ya,
Dini mengatakan peristiwa itu bermula saat kegiatan Jumat bersih ya. Jadi bebersih tuh di sekolah di hari Jumat untuk bertujuan meningkatkan kepedulian siswa soal kebersihan. Nah, saat itu ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan dan terlihat merokok di area kantin sekolah. Oh, ini makin berat lagi sih buat si siswanya itu. Dini kemudian menegur siswa tersebut, namun menurutnya siswa itu mengelak merokok di lingkungan sekolah. Kamu merokok? Enggak bu, langsung enggak ada di tangannya rokoknya. Cari puntung rokoknya bu, lihat, yang ngebuat saya marah itu ngebohong katanya. Ini berat banget sih. Jadi akhirnya setelah adanya peristiwa ini, beberapa siswa, 630 siswa melakukan aksi mogok sekolah untuk solidaritas terhadap apa yang terjadi sama temannya yang ketahuan ngerokok terus ditegur sama kepala sekolah. Ketahuan ngerokok di lingkungan kawasan tanpa rokok, yaitu sekolah. Gue cek ternyata Pemda Kabupaten Lebak pun udah ada perbubnya sendiri ya, udah disiapin di 2024. Apakah udah fix atau kagak? Harusnya sih udah ya. Dimana dikasih tahu kalau misalkan dalam melindungi warga dan khususnya anak-anak dari bahaya rokok, pemerintah Kabupaten Lebak tengah menyiapkan peraturan bupati untuk mendukung peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang kawasan tanpa rokok. Di sini juga ada sanksinya berapa. Terus bahkan sebelum adanya PMKP ini udah ada undang-undang tentang kesehatan ya. Di pasal 199 kalau nggak salah terhadap ketertiban untuk kawasan tanpa rokok. Gue nggak tahu apa yang mendasari siswa-siswi ini melakukan aksi mogok gitu untuk mendukung teman yang ketahuan ngerokok. Cuma yang jelas ini kalau misalkan kita pikir panjang bakalan bener-bener ngefek banget secara negatif terhadap masa depan. Entah itu ketika lu lagi nyari kerja atau entah itu ketika lu pengen masuk perguruan tinggi. Kasian sama teman-teman lu yang nggak ikut-ikutan tentang hal ini. Karena kalau misalkan ini sekolah pada akhirnya ditandain sama perguruan tinggi, sama universitas, dan sama perusahaan-perusahaan yang emang lagi nge-hiring kerja, men, abis anjir lu udah kayak dikira bibit-bibit rebel gitu loh. Karena ngedukung pihak yang dikira masyarakat itu jelas salah karena ketahuan ngerokok. Ya, dari pihak kepala sekolahnya pun emang ada kesalahannya karena terindikasi melakukan kontak fisik yang notabene itu sekarang udah tidak direkomendasikan. Tapi berdasarkan adat dan juga budaya orang-orang zaman dulu gitu ya. Oh, gue dulu pernah diginiin, oh gue dulu pernah diituin sama guru, nggak sampai ngambek, nggak sampai protes. Nah, itu makin memberatkan lagi bagaimana posisi dari si muridnya. Gitu loh. Jadi setelah demo, akhirnya udah ada respon dari gubernurnya sendiri untuk menonaktifkan secara sementara ya. Gue lihat beritanya dari ini, Suara Banten ID. Secara sementara, ada kemungkinan juga bisa balik lagi kepala sekolahnya, tapi untuk merespon mogok sekolah ini, karena emang ada beberapa siswa juga yang harus mempersiapkan ujian akhir semester. Akhirnya gubernur langsung menonaktifkan, terus abis itu mereka kembali lagi sekolah seperti biasanya. Wow, amazing roller coaster. Buat orang-orang yang emang sekolah di SMA Negeri Cimarga ini gokil. Pekan terakhir benar-benar nano-nano banget ya. Mungkin untuk sebagian siswa yang udah ngeliat berita kalau misalkan kepala sekolahnya dinonaktifkan ya secara sementara, menganggap ini bakal kembali lagi seperti biasa. Bakal balik lagi seperti sedia kala sebelum adanya permasalahan temannya yang ketahuan ngerokok gitu. Tapi kalau misalnya dari public reaction, dilihat dari bagaimana pemberitaan terkait sekolahnya sendiri, gue rasa ini mungkin masa depannya bakal jauh dari normal gitu. Karena sekali lagi, perusahaan, perguruan tinggi bakal ngeliat dengan jelas apa yang terjadi antara siswa ini dan juga kepala sekolahnya. Dan orang-orang pun udah pada punya opininya masing-masing siapa yang harusnya salah. Berita pun udah langsung ngulitin siapa yang dari awal itu melakukan kesalahan. Jadi menurut gue ini sayang banget sih kalau misalnya pada akhirnya benar-benar ngerusak apa yang udah mereka bangun gitu ya sama 3 tahun sekolah di sini gitu. Kasian anjir kelas 3 ya. Yang emang kagak ngelakuin protes ini ya. Kacau. Soalnya di salah satu berita pun nggak cuma dari pihak muridnya doang yang protes, tapi bahkan dari orang tua korban gitu ya. Itu pengen nuntut ke kepala sekolahnya gara-gara anaknya ditampar. Ini berita dari Liputan 6. Dibilang setelah mendapatkan kabar anaknya mendapatkan kekerasan di sekolah, ibunda korban langsung membuat laporan ke polisi. Dia tidak terima kepala sekolah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Saya nggak puas, nggak ridho sampai anak saya ditampar. Congratulations. Mungkin ini bahkan lebih panjang lagi masalahnya. Dari berita ini gue belajar
Kalau jadi guru tuh di zaman sekarang, coy, bener-bener luar biasa sekali ya perjuangannya. Sebenarnya nggak semuanya guru gitu mungkin bakal merasakan hal yang seperti ini, tapi untuk beberapa guru-guru yang memang itu mendidik di luar daerah-daerah yang maju gitu ya, yang emang udah berkembang, gue rasa makin sulit lagi gitu perjuangan-perjuangan untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, apalagi untuk mendidik agar sesuai dengan aturan yang memang udah berlaku. Oke, bahkan kalau misalnya lihat dari Instagram Gubernur Banten emang ngebuat kebijakan untuk menonaktifkan kepala sekolahnya, itu udah dihujat. Udah didatengin sama orang-orang yang memang ngikutin berita ini. Kayak misalkan komentar dari akun Instagram Dirgat nih, udah di-like sampai 11.000 orang. Bilang, sebagai warga Banten, saya justru ingin menonaktifkan Bapak sendiri sebagai gubernur, bukan kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Karena yang harusnya dievaluasi bukan hanya individu, tapi pimpinan yang gagal menjaga arah dan wibawa pendidikan di Banten secara menyeluruh. Ini emang penting banget gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat permasalahan, harus lihat dulu konteksnya juga gitu loh. Jangan sampai kita justru memilih pilihan yang ada di pihak yang salah gitu loh. Kasus di SMA Negeri 1 Cimarga hanyalah satu dari sekian banyak potret buram dunia pendidikan kita. Kekerasan di sekolah tidak muncul tiba-tiba. Dan itu lahir dari sistem yang abai, pengawasan yang lemah, dan pemimpin yang hanya bergerak kalau sudah viral. Nah, ini lagi kalimat yang mencolok banget ya, karena apa-apa harus viral dulu gitu loh. Aduh, Bapak cepat sekali menonaktifkan kepala sekolah, tapi di mana kepedulian Bapak ketika banyak sekolah di Banten rusak, siswa belajar di ruang darurat, dan guru honorer masih dibayar tidak layak? Ini bakal langsung merembet kemana-mana, anjir pasti permasalahannya. Apakah semua itu tidak cukup menjadi alasan untuk Bapak mengevaluasi diri sendiri? Menonaktifkan satu kepala sekolah mungkin terlihat tegas, tapi menonaktifkan nurani dan empati terhadap rakyat jauh lebih berbahaya. Kalau setiap kesalahan di lapangan jadi alasan untuk dicopot, maka sudah sewajarnya rakyat juga berhak menonaktifkan gubernur yang gagal menunjukkan kepedulian terhadap masyarakatnya. Ya. Alasan kenapa akhirnya dinonaktifkan karena memang tidak sesuai dengan aturan kalau misalnya udah tidak boleh lagi guru atau tenaga pendidik melakukan kontak fisik untuk menghukum muridnya sendiri. Ya, I don't know, apa di sekolah tersebut banyak juga yang ngerokok gitu, jadi lagi pengen dibuatin contoh atau mungkin ada alasan-alasan lain gitu ya yang emang dipikirkan sama kepala sekolahnya, I don't know. Tapi kalau misalnya gue dari bagaimana penampilan dari kepala sekolahnya terus dibandingin sama murid gitu, gue nggak tahu apakah sedikit kontak fisik itu benar-benar bisa ngefek gitu, karena gue rasa muridnya juga bodybuilder gitu loh, yang kuat banget gitu penampilannya. Jadi gimana tanggapan kalian terkait ini semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Silahkan cek beberapa berita-berita yang gue refer ya, dari Tempo, dari Detik, dari Suara Banten, dari Liputan 6, dan juga dari beberapa artikel-artikel lain gitu ya tentang kawasan tanpa rokok yang mungkin aja tertarik untuk kalian baca. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti. Bye.